Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Pada pembelajaran hari ini, pembelajaran tema 8, subtema 3 yang berjudul Usaha Pelestarian Lingkungan untuk kelas 5. Pembelajaran 1 sampai 3. Yang lalu kita sudah belajar subtema 2, hari ini kita masuk ke pembelajaran subtema 3. Baiklah, kita langsung saja ya, kita mulai. Iya. Nah, ini dia kompetensi dasarnya, yaitu pelajaran yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia, IPA, PKN, dan IPS. Kita mulai. Kita ada teks ya di PB1 yang judulnya air untuk kebutuhan sehari-hari. Baiklah, Ibu bacakan. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di bumi berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Untuk persyaratan secara fisik, contohnya adalah tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, dan tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk, dan tidak meninggalkan endapan. Syarat kimiawi diantaranya tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan, cukup yodium, dan pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Dan yang ketiga adalah syarat mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur, namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, sekarang kita diskusikan. Teman-teman boleh berdiskusi bersama orang tua yang ada di rumah ya. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Yang kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair industri? Dan yang keempat, apa yang dapat kamu simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Kita lanjutkan. Untuk teks yang kedua berjudul Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang. Padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air sungai tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering,
Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Dan 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, setelah membaca teks tersebut, teman-teman bisa mengisi tabel yang ada pada buku ya, atau ibu sudah tuliskan di samping. Tugasnya adalah melengkapi. Pertanyaannya, 1. Pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Yang kedua, faktor-faktor apakah yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? 3. Apa akibatnya kekurangan air bersih? Dan 4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Jawabannya sudah ada di dalam teks yang tadi kita baca bersama-sama. Sekarang kita lanjut lagi ke teks yang berikutnya yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. 1. Produksi. Apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Di sini ada gambarnya ya, ada seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Pada saat padi menguning, itu saatnya padi memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Yang kedua adalah distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada jajan di kantin, ada pula yang membawa bekal makanan dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Jadi konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut
konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Nah, dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekarang tugasnya adalah ayo mengamati yang ada di halaman 116. Tugas ini merupakan nilai keterampilan dari mata pelajaran IPS 4.3 ya. Jadi tugas ini untuk memenuhi nilai keterampilan pelajaran IPS. Seperti sebelumnya, tugas ini akan dikumpulkan setelah masuk sekolah ya. Sekarang teman-teman boleh berlibur. Nah, tugasnya ada di halaman 116, yaitu ayo mengamati. Bersama kelompokmu amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Tulislah hasil pengamatan kalian ke dalam tabel berikut. Kegiatannya apa, jenisnya apa, orang yang diuntungkannya siapa, dan keuntungan diperoleh apa. Sudah ada contohnya, misalnya pabrik kerupuk. Jenisnya adalah produksi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang suka makan kerupuk, dan keuntungan yang diperoleh adalah makan menjadi lebih lahap. Nah, teman-teman bisa mengisi untuk nomor 3, 4, dan 5. Seperti biasa, jika ini nilai keterampilan, maka tabelnya boleh dihias sebagus mungkin ya. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Sampai sini dulu pertemuan kita. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.